Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Code. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ya seri belajar Laravel fundamentalnya. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil atau sudah eh, membahas dari root penjelasan root pada Laravel 8. Nah, video sekarang dan di video untuk saat ini kita akan eh, membahas bagaimana cara membuat controller di Laravel. Oke, teman-teman semua, siapkan dulu perangkatnya dan eh, jangan lupa running dulu ya. Sudah berhasil, homepage, oke, buat routing, lalu kita masuk ke projectnya, htdoc, Laravel, Laravel basic. Nah, di sini kita eh, klik kanan git base, atau jika teman-teman menggunakan command prompt atau menggunakan terminal, arahkan saja change directory-nya ke sum htdoc laravel 8 basic. Nah, di sini saya membuka dua terminal karena yang satu lagi ini untuk merunning servernya ya. Running share menggunakan artisan PHP serve, jadi si apa namanya? Servernya lagi di running. Bisa juga ini dimatikan sih, tapi saya buka dua ya. Saya buka dua. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, otomatis dia sudah mempunyai terminalnya sendiri ya. Ya, saya di sini menggunakan Sublime Text. Oke. Oke, kita akan buat sebuah controller. Posisi controller pada Laravel ada berada di folder app, lalu folder http, lalu folder controller. Nah, di sini kita akan buat sebuah controller. Jadi cara buatnya kita menggunakan eh, terminal. Nah, di sini kita bisa buat langsung saja menggunakan PHP artisan make titik dua controller, lalu name controllernya yaitu misalkan kita akan buat sebuah kelas atau membuat sebuah about dari controller ya. Kita buat atau kita buat dulu aja about deh. Oke, kita buat about controller, about controller. Nah, cara penulisan controller standarnya depannya itu adalah huruf kapital, lalu kontrolernya juga C-nya si kapital ya. Jadi standar dari Laravel atau dari penulisan sintaknya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kecil ini sebenarnya sih sebaiknya sih ikutin aja standar dari penulisannya, karena A besar ini atau bukan A atau huruf kapital dari sebuah controller itu menandakan sebuah kelas. Jadi menandakan bahwa dia itu adalah controller. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung saja enter. Nah, di sini controller create successfully. Nah, jadi controller sudah berhasil terbuat. Kita kalau kita coba lihat di sini ada sebuah controller baru dengan nama about controller. Oke, kita coba buka. Nah, di sini ada about controller. Nah, eh, kalau kita balik lagi ke web.php ke route-nya ya. Ke route-nya di sini si route ini memanggil sebuah return view about. Nah, kita akan coba menjalankan route-nya atau mengirim get route path about-nya ke controller terlebih dahulu karena memang standarnya seperti itu. Oke, kita bisa ini komen dulu seperti ini ya. Komen, teman-teman, cara komen ini kita blok lalu kontrol slash, otomatis dia terseleksi lalu terkomentar. Atau bisa aja hapus juga nggak apa-apa lah ya, sudah nggak dibutuhkan. Lalu di sini kita buat route, lalu get, metodenya menggunakan metode get, lalu path dari route-nya about ya, about. Lalu di sini kalau misalkan Laravel 7 atau Laravel 6, Laravel 5 itu penulisannya seperti ini, nama controller misalkan, nama controller, lalu add index. Jadi metode index yang dipanggil. Nah,
Tapi di Laravel 8 ini sudah tidak berlaku ya. Jadi cara penulisannya bukan seperti ini lagi. Cara penulisan Laravel 8 kita harus menggunakan sebuah tutup buka ya sebagai array. Lalu nama controllernya yang tadi kita buat adalah ini about controller, Ctrl C, saya copy, lalu paste di sini, lalu titik dua kelas ya, titik dua kelas, lalu koma, lalu nama metodenya di sini, misalkan nanti kita akan buat dengan metode index. Nah, seperti itu. Lalu titik dua, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, di sini index ini, tapi jangan lupa di sini kita harus use dulu. Apabila teman-teman bisa melihat di dokumentasinya Laravel 8, kita atau teman-teman bisa cek di dokumentasinya Laravel 8 yaitu di bagian routes, maka kita harus use dulu, use controllernya ya, about controllernya ya. Jadi kita harus merepresentasikannya, harus panggil dulu bahwa si about controller ini dapatnya dari mana, seperti itu. Jadi kita harus buat dulu, panggil dulu path-nya, yaitu di app, hostnya di app, backslash http ya, http, kita buka folder http, lalu buka folder controllers, oke. Lalu kita panggil about controllernya, about controller. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sinkron gitu. Nah, kita masuk lagi ke about controller, di mana about controller ini memiliki index method ya. Kita berarti harus buat public function index seperti itu. Nah, si index ini kita coba langsung saja echo ini halaman kontak by controller gitu ya. Oke, kita save all ya. Kita coba akses route about-nya, copy, lalu kita coba slash about, kita refresh, enter. Nah, maka ini halaman kontak by controller ya. Maka di sini kita sudah berhasil mengkolaborasi route dengan controller. Nah, kita coba langsung saja, kita coba return about-nya di controller ya. Kita return view about-nya di dalam controller. Nah, caranya kita bisa komen yang ini. Return view about. Oke, seperti itu. Kita save all. Lalu kita coba refresh. Nah, about page berhasil di return menggunakan controller. Oke. Kita coba buat satu lagi untuk kontak ya. Teman-teman buat ya bareng-bareng menggunakan metodenya get, lalu name-nya path-nya yaitu kontak. Lalu kita buat controller dengan nama kontak. Nah, di sini kita harus buat dulu controller dengan nama kontak. Oke, kita buat dulu di terminal menggunakan PHP artisan make controller namanya kontak. Kontak controller. Oke, kontrak controller successfully. Lalu di sini ada, kita buka kontrak controllernya, kita copy kontak controller name-nya, dimana dia controller ini adalah extend ke parent controller. Jadi parent controller yang ini.
Ya, ini secara default Laravel sudah menyediakan parent controllernya. Nah, di extend, kita copy kontak controllernya, lalu masukkan ke dalam route yang tadi kita buat. Di sini, lalu titik 2 kelas, oke, lalu koma, lalu kita buat metodenya index dari controller, dari kontak ya, dari kontak controller. Jangan lupa seperti biasa, kita copy. Nah, kita memanggil sebuah kontak controller. Kontak controller di sini paste. Ya, jadi dia terkoneksi. Ya, yang ini. Oke, yang ini boleh kita hapus. Lalu di kontak controller ini masuk ke file kontak controller. Kita buat sebuah metode public function index. Kita langsung saja return view dari kontaknya. Oke. Kita return sebuah view kontak yang ini. Oke, kita coba save all. Refresh, lalu kita arahkan ke kontak. Nah, maka otomatis berhasil controller kontaknya terpanggil seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah jadi secara basic penggunaan pembuatan sebuah controller pada Laravel seperti itu, khususnya di Laravel 8. Mudah-mudahan teman-teman yang baru belajar Laravel bisa memahaminya. Saya akan coba buatkan sebuah tutorial step by step supaya teman-teman juga yang baru belajar memahami konsep dari Laravel tersebut. Oke, teman-teman. Video ini cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.